Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam tutorial kali ini akan dijelaskan tentang Cascading Style Sheet atau CSS, di mana fungsi utama dari CSS itu adalah untuk mendesain halaman website yang telah kita buat. Terutama nanti digunakan misalnya untuk pemilihan jenis huruf, pengaturan tampilan dari huruf, atau pengaturan atau estetika dari gambar yang kita tambahkan ke dalam halaman website yang kita buat. Kalau secara fungsi atau keuntungan penggunaan CSS, yang pertama itu dengan CSS kita bisa mendapatkan file web yang lebih kecil secara keseluruhan, karena pengaturan CSS bisa dibuat nantinya secara terpisah atau ditempatkan ke dalam file yang berbeda dengan file web yang kita buat. Jadi tidak berada pada satu tempat. Jadi nanti akan muncul katakanlah ada dua file atau beberapa file, di mana file HTML itu terpisah dengan file CSS. Kemudian kecepatan akses. Kecepatan akses tentunya sangat penting diperhatikan dalam perancangan sebuah website, karena dengan file web yang lebih kecil dengan penggunaan CSS, nanti kita mendapatkan sebuah web yang lebih cepat untuk dibuka. Kalau mungkin website kita tidak terlalu memiliki gambar yang banyak, tentunya juga tetap cepat. Tapi kalau misalnya nanti website kita ukurannya banyak, kontennya banyak, tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan tampil dari sisi pengunjung. Berikutnya, salah satu keuntungan utama dengan CSS, kita bisa mengatur seluruh tampilan dari halaman website kita hanya dengan satu file. Jadi bisa saja satu file CSS dengan merubah CSS tersebut akan mengganti atau merubah tampilan dari website yang kita buat. Tentunya ini jadi suatu kemudahan bagi seorang developer dibandingkan kalau kita implementasi seperti kemarin dalam belajar HTML, kita katakan kita perintahkan untuk masalah warna teks, kita berikan font color untuk pada setiap teks. Nah, kalau misalnya kita awalnya menggunakan katakan warna merah, sekarang kemudian kita ganti dengan warna biru, tentunya seluruh file HTML kita harus kita rubah. Berbeda kalau kita pakai CSS, hanya dengan satu file nanti semuanya akan berubah. Kemudian ini tidak terlalu krusial, tapi bisa digunakan dengan CSS, artinya konten website kita itu bisa tidak tampil otomatis terlebih dahulu. Ini fungsi ini terutama banyak dipakai untuk website yang sifatnya interaktif. Artinya sebenarnya konten itu ada tapi tidak muncul sampai kita klik sebuah tombol untuk memunculkannya. Jadi konten bisa tidak tampil terlebih dahulu saat website atau halaman web dibuka. Kemudian pengunjung juga bisa berbeda, masing-masing pengunjung bisa berbeda CSS yang mereka miliki. Misalnya katakan pengunjung dengan aksesnya pakai Windows, bisa saja nanti berbeda pengunjung yang menggunakan Linux. Artinya ini menjadi suatu kemudahan bagi kita untuk memberikan sebuah website yang katakanlah berbeda untuk masing-masing pengunjung dengan sistem operasi yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, tapi sekarang tidak terlalu ini menjadi, karena hampir semua browser sekarang secara prinsip hampir seragam secara kemampuan, walaupun ada beberapa kelebihan. Jadi kadang-kadang ada sintak CSS kita itu yang tidak tampil atau tidak bekerja pada browser yang satu, tapi bekerja pada browser yang lain. Karena itu, makanya dalam perancangan sebuah website, penting sekali kita mencoba website yang kita desain itu pada berbagai jenis browser. Misalnya kita install di laptop atau PC kita itu, misalnya kita pakai Firefox, kita pakai Mozilla Firefox, atau kita pakai Chrome, atau kita pakai Internet Explorer, atau juga Opera, dan yang lainnya. Artinya kita bisa lihat, oh seperti ini tampilannya ketika web kita ditampilkan dengan browser A atau browser B. Nah, kalau kita lihat masalah konsep dasar dari CSS,
CSS atau satu CSS itu terdiri dari beberapa aturan. Jadi nanti kita lihat atau kita implementasikan bagaimana aturan-aturan di dalam CSS. Kemudian masing-masing aturan terdiri dari satu atau lebih selektor dan sebuah deklarasi. Jadi ada nanti blok-bloknya yang ditandai dengan tanda kurung kurawal. Kemudian dalam satu aturan itu bisa ditulis lebih dari satu selektor, yang dimana nanti masing-masing selektor tinggal kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian satu blok deklarasi dalam satu aturan CSS tersebut, kita misalnya punya ada beberapa blok deklarasi, itu harus dipisah dengan tanda titik koma. Ingat, dengan tanda titik koma. Kemudian untuk mendefinisikan nilai dari bagian yang mau kita atur, itu diawali dengan tanda titik 2, kemudian baru kita isikan nanti nilainya. Kemudian kita bisa saja untuk memberikan komentar pada CSS yang kita buat. Intinya ini digunakan terutama untuk mempermudah kita dalam mengenal kembali perintah yang telah kita buat. Kalau misalnya CSS-nya sudah banyak, tentunya kita mungkin butuh untuk memberikan komentar atau penanda pada perintah yang kita buat. Selanjutnya, bagaimana konsep atau sintak dasar CSS? Penulisan CSS itu diawali dengan perintah style dalam tanda kurung lancip. Jadi, style kemudian dikasih spasi dan type. Jadi, style, type, kemudian dalam tanda kurung, dalam tanda kutip, teks atau CSS, garis miring CSS, itu diawali dengan tanda sudut lancip. Kemudian ditutup lagi dengan style saja. Jadi yang ditutup itu perintahnya sebenarnya adalah style. Jadi ini perintah dasarnya style. Kemudian kita definisikan bahwasanya ini adalah teks atau CSS. Nah, tadi kita bisa saja memberikan ini komentar. Artinya kalau komentar ini tidak akan dieksekusi. Ini hanya sekedar pengenal kita sebagai programmer. Kemudian baris perintah CSS tersebut itu dibuatkan dulu apa yang mau diatur, kemudian diapit dengan tanda kurung kurawal. Ada kurung kurawal pembuka. Jadi ini satu kesatuan. Jadi satu kesatuan mulai dari kurung awal pembuka sampai penutup. Baru di dalam tanda kurung kurawal itulah apa yang mau kita lakukan. Bisa saja nanti kita mengatur masalah warna latarnya, kita mengatur jenis hurufnya, kita mengatur ukuran hurufnya dan yang lainnya. Nah, kita lihat sekarang contoh implementasi sederhana ketika kita ingin mengatur masalah tag I atau italic, tag U atau underline dengan warna merah. Kita lihat satu kesatuan semua itu dinamakan dengan rule. Jadi satu kesatuan semuanya dinamakan dengan rule. Jadi satu kesatuan itu adalah aturannya. Kemudian B atau tag I atau tag U atau bagian nanti tag-tag yang mau diatur itu dinamakan dengan selektor. Jadi dinamakan dengan selektor. Kemudian yang lainnya itu dinamakan dengan blok deklarasi. Jadi ada selektor, ada deklarasi, di mana satu kesatuan semuanya itu adalah rule. Jadi satu kesatuan rule. Kemudian ada yang dinamakan dengan nanti property. Property artinya apa yang mau diatur. Artinya kalau dalam contoh ini teks, untuk masalah teks yang diatur. Jadi teksnya diatur, kemudian nilainya, value. Jadi di sini teks yang ada di dalam perintah B menggunakan tag B, tag bold, itu nanti akan bergaris bawah. Jadi untuk di sini. Kemudian kita lihat bagaimana cara implementasi CSS. Untuk implementasi CSS itu ada 4 cara yang bisa kita implementasikan ke halaman website kita. Yang pertama, inline. Artinya kalau inline ini langsung CSS itu, perintah CSS dimasukkan dalam tag HTML-nya. Jadi langsung diimplementasikan pada tag HTML-nya. Kemudian embedded.
embedded ini adalah menambahkan perintah CSS di antara tag head sebelum ditutup lagi dengan tag head. Jadi dalam embedded, perintah yang diberikan untuk CSS nanti ada perintah style tadi. Jadi seperti tadi konsep dasarnya, nanti diberikan perintah style ini dulu untuk yang dalam perintah embedded. Kemudian yang ketiga, eksternal. Nah, untuk eksternal artinya kita membuat satu file khusus yang bernama atau dengan ekstensi CSS, di mana nanti file itu dilinkkan ke halaman HTML kita. Jadi halaman HTML kita menggunakan file yang ngelink ke sebuah file CSS. Kemudian yang keempat, import. Artinya CSS nanti jadi satu file HTML, kemudian nanti muncul ada dua file CSS, di mana satu file CSS akan mengimport file CSS lain. Jadi file CSS yang pertama akan mengambil nilai atau pengaturan yang ada di CSS kedua. Baik, ini dasarnya dulu. Nanti akan kita coba langsung mempraktekkan 4 cara ini, 4 cara untuk implementasi CSS. Sekian dulu untuk video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.